لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kunjungan kita ke salah satu masjid, yaitu Masjid Nurul Jihad yang berada di Dusun Penjor, Desa Ganggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Indonesia. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, hari ini kita alhamdulillah sedang bersama Bapak tokoh agama, Bapak tokoh masyarakat, yang dalam hal ini Bapak Kadus, ya, Dusun Penjor, Desa Ganggelang, Kecamatan Gangga, Lombok Utara, Indonesia. Kemudian bersama kita juga salah seorang tokoh pemuda di Dusun Penjor yang sudah kita sebutkan tadi. Barangkali untuk kita berbincang-bincang sejenak dengan tokoh-tokoh kita ini, tokoh agama dan tokoh masyarakat, mendengar sekilas balik tentang pembangunan Masjid Nurul Jihad yang alhamdulillah telah dibangunkan oleh salah seorang muhsinin, salah seorang donatur yang berasal dari Singapura. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah dibangunkan untuk masyarakat kita di sini betul-betul menjadi amal jariah yang dilipat gandakan pahalanya bagi para donatur, khususnya yang membangun Masjid Nurul Jihad yang berada di Dusun Penjor, Desa Gangga, Kecamatan Ganggelang, Desa Ganggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Indonesia. Ya, kita akan mendengar sedikit, ya, cerita bagaimana keberadaan masjid sebelum dibangunnya Masjid Nurul Jihad, dan sekaligus kita akan mendengar bagaimana respon masyarakat, ya, yang akan nanti diwakili oleh Bapak Kadus terkait pembangunan Masjid Nurul Jihad yang dibangun oleh salah satu hamba Allah dari Singapura. Ya, kita akan bertanya langsung kepada Bapak Kadus. Assalamualaikum Pak Kadus. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Ya, perkenalkan Pak Kadus kita ini termasuk tokoh juga di kampung ini, ya, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan alhamdulillah beliau sudah lama, ya, menjabat sebagai Bapak Kadus di Dusun Penjor ini, baik dari sebelum terbangunnya Masjid Nurul Jihad sampai terbangunnya Masjid Nurul Jihad ini. Bapak Kadus, perkenalkan nama beliau Pak Syahiri, ya, Pak Syarihi, ya, Pak Syarihi. Gimana kabar Pak Syarihi, sehat? Alhamdulillah, ya. Mungkin perlu kita diceritakan sedikit Pak Syarihi terkait keadaan masyarakat Penjor pada umumnya. Mungkin perlu diceritakan sedikit jumlah penduduk yang ada di sini, kemudian rata-rata mata pencaharian mereka seperti apa. Kemudian kita mungkin ingin mendengar cerita singkat tentang keberadaan Masjid Nurul Jihad sebelum dibangunnya masjid yang terbaru ini. Seperti apa cerita kilas balik masjid ini, dan juga bagaimana respon masyarakat setelah terbangunnya Masjid Nurul Jihad ini. Silakan Pak Kadus. Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Syarihi, Kepala Dusun Penjor, Desa Ganggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Dalam hal ini mewakili seluruh masyarakat kami yang ada di Dusun Penjor ini, dengan pertama menyampaikan ucapan terima kasih
kepada donatur yang telah memberikan kami bantuan berupa masjid. Alhamdulillah yang sekarang ini sedang dalam proses pembangunan. Namun sebelumnya kami di sini menyampaikan bahwa di sini kami di Dusun Penjor ini memiliki 215 KK dengan jumlah jiwa 710 jiwa. Nah, jadi ini kurang lebih seperti itu karena kemarin di data tahun 2019 sekitar itu jumlah KK dan jumlah penduduknya. Kemudian selanjutnya terkait dengan mata pencarian dan keseharian warga kami di sini, rata-rata itu mereka bekerja sebagai petani dan buruh tani. Nah, sekali lagi kami sampaikan bahwa warga kami yang dari 215 KK tersebut rata-rata mata pencariannya dari bekerja sebagai petani dan buruh tani. Dan selanjutnya terkait dengan masjid kami yang lama, bahwa kami di sini dulunya mempunyai masjid itu berukuran sederhana 18 kali 19. Namun Allah Subhanahu wa taala menguji kita semua di sini di Kabupaten Lombok Utara pada khususnya dan umumnya masyarakat NTB dengan gempa yang berskala 7,0. Itu akhirnya masjid kami luluh lantah. Nah, dan kami pun bersama warga mencoba meratakan masjid tersebut secara bergotong royong. Akhirnya ya masjid tersebut tidak ada. Dengan guncangan gempa tersebut sudah tidak mungkin kembali kami memakai masjid tersebut karena tembok-temboknya sudah banyak yang hancur dan keadaan masjid sudah miring. Nah, jadi oleh karena itu lama sekali kami tidak memiliki masjid. Itu sekitar 2 tahun itu tidak ada masjid yang yang bagus. Kita hanya menggunakan masjid sementara yang berukuran minim sekali itu 10 kali 10 meter persegi. Nah, jadi alhamdulillah pada saat sekarang ini donatur yang telah memberikan kami bantuan itu memberikan kami masjid yang cukup dengan ukuran ini 20 kali 19. Alhamdulillah masjid ini sangat besar sekali menurut kami dibandingkan masjid kami yang kemarin di samping sederhana juga ukurannya kecil begitu. Namun sekarang kita melihat pembangunan ini, kita lihat dari gambarnya dan cara pembangunannya ini sangat bagus sekali. Masjid ini yang seharusnya masjid seperti ini berada di kota-kota, namun alhamdulillah kita di pedusunan di daerah seperti ini bisa mendapatkan bantuan masjid yang semegah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada donatur yang telah memberikan kami bantuan dalam bentuk masjid yang sangat besar dan megah ini. Mungkin hanya ini dari kami Kepala Dusun Penjor, dan mudah-mudahan apa yang telah diberikan kepada kami dapat bermanfaat bagi kami, dan mudah-mudahan juga kepada donatur mudah-mudahan sehat selalu dan para perpanjangan tangannya diberikan kesehatan dan kemudahan, rezeki yang banyak dan halal. Mudah-mudahan semuanya itu dicatat sebagai amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Kadus. Demikian kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari dimanapun berada. Alhamdulillah tadi kita dengar sekilas tentang suasana ataupun kilas balik daripada pembangunan dan keberadaan masjid sebelum dibangunnya Masjid Nurul Jihad di Dusun Penjor, Desa Ganggela, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Jadi luar biasa tadi Pak Kadis menceritakan sebelumnya dulu ada masjid di sini, tapi masjidnya ala kadarnya, ya, berukuran sangat-sangat minim sekali. Bahkan kalau kita dengar dari jumlah masyarakat dengan ukuran masjid yang tadi disebutkan, berapa kali berapa tadi Pak? Yang dulunya
kali 17 ya, sangat tidak cukup untuk menampung warga masyarakat dusun Penjor untuk beraktivitas ataupun melakukan ibadah di masjid ini. Namun qadarullah ya, Allah menguji masyarakat NTB pada umumnya dan khususnya di daerah ini di dusun Penjor, yaitu dengan ujian yang luar biasa, terjadinya gempa bumi sehingga menghancurkan seluruh ya bangunan-bangunan masyarakat pada umumnya, baik itu rumah-rumah tempat tinggal mereka dan dan terlebih lagi yaitu menghancurkan masjid yang itu merupakan salah satu tempat beribadah kaum muslimin di rumah Allah Subhanahu wa taala. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati para donatur dari berbagai macam tempat. Salah satunya hamba Allah dari Singapura ya, terketuk hatinya ingin membangunkan sebuah masjid dan alhamdulillah masjid tersebut pun terwujud ya. Masjid Nurul Jihad dibangun oleh salah satu hamba Allah dari Singapura. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi beliau dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang barokah dan usia yang panjang serta kesehatan kepada para donatur khususnya yang membangun Masjid Nurul Jihad beserta keluarganya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka-mereka ini seperti apa yang disabdakan Nabi SAW, barang siapa yang bangun masjid untuk Allah lillahi tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan membangunkan baginya rumah ataupun istana atau mahdiga di surga kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir mungkin kita ingin dengar dari Bapak Hardianto selaku tokoh pemuda yang alhamdulillah berkesempatan hadir bersama kita. Kita ingin mendengar karena antusiasnya masyarakat Penjor dibangunkan masjid ya, bahkan beliau mengatakan tadi dari Bapak Kadus sendiri ukurannya masjid-masjid seperti ini keberadaannya di kota, tapi alhamdulillah masjid semegah ini pun ya mereka dapatkan sekalipun mereka berada di pelosok ya, atau di puncak gunung ya, di pedesaan seperti yang kita sekarang berada di tempat ini. Silakan Pak Ardianto, apa saja aktivitas dan kegiatan baik dari kalangan pemuda atau masyarakat pada umumnya di masjid ini yang dengannya alhamdulillah antusias masyarakat dibangunkan masjid ini sangat luar biasa. Mungkin perlu diceritakan sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada donatur atas telah sedang dibangunkannya kami masjid dengan seukuran yang sangat luas dan bentuk yang megah. Sebelumnya di masjid kami, di Masjid Nurul Jihad Dusun Penjor ini, kegiatan-kegiatan remaja. Jadi saya di sini posisinya sebagai ketua remaja. Banyak sekali kegiatan yang kami lakukan di masjid ini. Kami juga selain membimbing remaja juga membimbing anak-anak kecil, anak-anak masih SD ataupun masih PAUD dalam bimbingan TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Di samping itu juga ada majelis-majelis taklim. Jadi kami juga melakukan kegiatan pengajian bulanan, pengajian umum, juga hiziban per minggu tiap malam Senin. Selain di masjid kami juga melakukannya di rumah-rumah warga. Nah, ini adalah bentuk kegiatan yang sering kami lakukan di masjid sebelumnya. Jadi dengan masjid yang sebesar ini, insya Allah kedepannya kami akan memprogramkan kegiatan-kegiatan yang lebih dari hanya sekedar TPQ, lebih dari hanya sekedar majelis taklim. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat bagi warga, bermanfaat bagi masyarakat di dusun kami. Insya Allah akan kami lakukan dengan bersemangat, karena lokasi sudah mulai lebih luas dan segalanya sudah mulai mencukupi. Alhamdulillah. Ya, demikian mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada donatur. Syukran katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Ardianto. Alhamdulillah demikian luar biasa antusias masyarakat ya dengan dibangunnya masjid ini. Dan dari cerita Pak Ardianto bagaimana masjid yang tadi keberadaannya sangat sederhana sebelum dibangunkan Masjid Nurul Jihad ini
sudah luar biasa kegiatan, mulai dari anak-anak, remaja, orang tua, dan semuanya ikut serta, ikut andil di dalam memakmurkan masjid atau rumah-rumah ini. Dan bahkan insya Allah mereka, masyarakat pada umumnya, bercita-cita ke depannya setelah masjid ini dapat digunakan secara utuh, ya, akan memprogramkan kegiatan-kegiatan yang lebih banyak lagi, yang intinya adalah akan dimakmurkan semakmur-makmurnya. Tentu tidak lain tujuannya adalah supaya semua ingin mendapatkan rahmat dari Allah SWT, dan juga ingin menambah lebih besarnya dan lebih tingginya ganjaran bagi orang-orang yang sudah berkecimpung di dalam pembangunan masjid ini, khususnya kepada para donatur dari Singapura yang telah menyumbangsikan hartanya, membelanjakan hartanya di jalan Allah untuk membangun rumah Allah SWT di Dusun Penjor, Lombok Utara, Indonesia ini. Dan terima kasih juga kami tidak lupa ucapkan kepada segenap pengurus Yayasan Imam Syafi'i Mataram Indonesia yang telah banyak berpartisipasi juga untuk membantu atau sebagai perantara mengontrol perkembangan pembangunan Masjid Nurul Jihad ini sehingga bisa terselesaikan dengan baik insya Allah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atas waktu, pikiran, tenaga, dan harta yang dikeluarkan untuk terbangunnya Masjid Allah, Rumah Allah Nurul Jihad di Kabupaten Lombok Utara, Indonesia ini. Demikian mungkin kaum muslimin dan kaum muslimat yang bisa kita dengarkan beberapa cerita atau beberapa sambutan dari tokoh agama, tokoh masyarakat kita, yang dalam hal ini Bapak Kadus dan tokoh pemudanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat dan motivasi bagi kaum muslimin yang lainnya, karena terus terang kami sampaikan mewakili masyarakat kami yang ada di Dusun Penjor atau Kabupaten Lombok Utara secara umum, masih banyak ya masjid-masjid yang perlu dibangun, karena mengingat kejadian yang cukup luar biasa, gempa bumi yang menimpa Pulau Lombok atau NTB secara umum, khususnya di Lombok Utara, kami melihat masih banyak masyarakat kami yang membutuhkan masjid ini ya untuk tempat beribadah mereka. Namun untuk sementara ini kami dari Yayasan Imam Syafi'i hanya mendapatkan beberapa hamba Allah yang menyumbangsikan hartanya untuk membangun rumah Allah. Semoga yang lain terketuk hatinya, terbuka pikirannya ya, dan terpanggil untuk membelanjakan hartanya membangun rumah-rumah Allah sebanyak-banyaknya di atas muka bumi ini, khususnya di kalangan kaum muslimin yang sangat membutuhkan tempat ibadah yang menjadi idaman-idaman mereka, yang mereka rindu-rindukan setelah terjadinya dan setelah hilangnya masjid atau tempat ibadah yang mereka punya sebelumnya. Demikian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berjumpa lagi insyaallah di pertemuan selanjutnya atau di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.